Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Purnawan dengan NIM 0571978001 Prodi Agribisnis UTM Purwokerto. Izin menjawab tugas 3 dasar-dasar penyuluhan. Soal 1 menjelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian beserta contoh masing-masing. Jawabannya, adopsi adalah proses individu atau petani yang memutuskan untuk suatu inovasi baru melalui beberapa tahap seperti kesadaran, penilaian, serta percobaan. Sementara difusi inovasi adalah penyebaran ide inovatif tersebut dari satu orang ke orang lain di dalam suatu kelompok, melalui komunikasi yang berfokus kepada bagaimana inovasi tersebut menyebar di antara anggota kelompok. Sebagai contoh, proses adopsi, seorang petani memutuskan untuk mencoba pupuk organik varian baru setelah mengetahui manfaat dan melakukan uji coba. Contoh difusi inovasi, petani A telah berhasil menggunakan pestisida varian baru, kemudian memberitahu dan mempengaruhi petani lainnya yang ada di kelompok untuk menggunakan pestisida tersebut. Soal nomor 2, upaya penyuluh untuk membantu dan mempercepat proses difusi inovasi. Untuk jawabannya, penyuluh dapat mendorong penyebaran inovasi yang lebih cepat melalui peran aktif mereka sebagai agen perubahan. Ini melibatkan fungsi sebagai pendorong, fasilitator, penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami. Melibatkan fungsi sebagai pendamping, fasilitator, pendorong atau motivator, serta sebagai pendidik. Strateginya mencakup penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami, memberi bukti keberhasilan, pembangunan hubungan interpersonal, penanggulangan kendala, dan pemberian dukungan yang tepat sasaran. Soal nomor 3, menjelaskan karakter jenis pendekatan penyuluhan partisipatif. Jawaban, penyuluhan partisipatif berfokus pada keterlibatan penuh masyarakat, bukan hanya sebagai pendengar. Masyarakat secara aktif dan berperan dalam mengambil peran terkait setiap tahapan program penyuluhan. Keterlibatan masyarakat mencakup analisis masalah lokal, perencanaan solusi yang jitu, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi dampak yang terjadi. Ciri khas pada pendekatan ini adalah sifatnya yang berasal dari aspirasi masyarakat itu sendiri, bukan dari pihak luar. Sementara karakternya adalah satu, keterlibatan aktif sejak awal, mendorong rasa kepemilikan, fleksibel, serta menggunakan metode yang beragam dengan bertujuan memberdayakan masyarakat agar mampu menggali informasi, keluar dari masalah, serta meningkatkan produksi yang baik. Soal nomor 4, membandingkan karakter jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis partisipatif disertai hasil peninjauan dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Jawabannya, perbedaan mendasar antar kedua pendekatan ini ada pada dinamika alur informasi, peran yang dimainkan oleh penyuluh, dan target yang ingin dicapai. Sedangkan pendekatan partisipatif lebih ke menekankan pengembangan solusi yang relevan, mendorong proses pembelajaran timbal balik antar semua pihak yang terlibat. Dari segi tujuan, laku mentransfer teknologi dan pengetahuan dari penyuluh kepada petani secara terstruktur. Sementara partisipatif, pemberdayaan petani melalui pembelajaran kolaboratif dan penciptaan solusi secara bersama. Dari segi sasaran, laku menargetkan audiens atau petani yang hanya sekedar menampung ilmu yang diberikan, tidak terlibat dalam proses pengetahuan atau pasif. Sementara partisipatif, petani dan semua pihak yang terlibat sebagai agen perubahan aktif. Dari segi organisasi, laku terpusat pada lembaga penyuluhan dengan jalur komunikasi dari atas ke bawah. Sementara partisipatif, fleksibel, dan mengutamakan kelompok tani dan jaringan petani sebagai motor penggerak. Dari segi metode, laku melakukan pelatihan formal dan kunjungan penyuluhan ke lapangan secara terjadwal. Sementara partisipatif, diskusi kelompok, lokal karya, studi kasus, serta pembelajaran langsung dari pengalaman petani tersebut. Dari segi peran penyuluh, laku sebagai instruktur, penyampai pengetahuan, dan penilai. Sementara dari partisipatif sebagai fasilitator, mediator, dan sebagai media pembelajaran yang mendengarkan dan berkolaborasi dengan petani tersebut. Sekian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.